Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah sejarah yang pernah terjadi di zaman dahulu, yang kisahnya aku ambil dari cerita di Alkitab. Gimana ceritanya? Langsung aja, check it out. Oke, kisah yang akan aku ceritakan hari ini adalah kisah seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Yusuf ini siapa sih? Yusuf ini adalah anak dari Yakub dan ibunya bernama Rahel. Yusuf ini lahir pada masa tuanya Yakub. Nah, dia itu punya 10 saudara dari beda ibu dan satu saudara seibu. Nah, Yusuf ini karena lahir pada masa tuanya Yakub, jadi dia itu sangat disayang sama Yakub. Dia dibeliin jubah yang indah, keperluannya dicukupin. Pokoknya Yusuf ini hidupnya bisa dibilang mewah gitu. Beda sama saudara-saudaranya yang lain. Mungkin hal ini yang membuat saudara-saudaranya iri. Jadi kayak kok Yusuf dibedain sendiri, kok Yusuf gini, kok Yusuf hidupnya kayak gini. Jadi mungkin karena Yakub ini sangat-sangat menyayangi Yusuf ya, karena dari awal tadi aku kasih tahu bahwa Yusuf ini lahir dari seorang perempuan yang bernama Rahel. Nah, Rahel ini adalah perempuan yang sangat dicintain sama Yakub, dan Yusuf ini lahir pada saat Yakub ini udah tua. Jadi kayak nggak ada pengharapan lagi lah Yusuf ini bakal lahir. Tapi ternyata Yusuf ini lahir gitu pada masa tuanya Yakub dari perempuan yang sangat dicintainya pula. Nah, karena itu Yusuf sangat-sangat disayangi sama Yakub. Suatu hari Yusuf bilang sama kakak-kakaknya di hadapan bapaknya, di hadapan mamanya, bilang kayak gini, aku bermimpi kalau aku itu melihat 11 bintang, terus ada matahari, ada bulan, itu sujud menyembah sama aku, kayak gitu. Terus kayak saudaranya kayak, apaan sih gitu. Nah, terus dia cerita lagi, aku pernah bermimpi berkas-berkas gandum kalian yang 11 itu sujud menyembah kepada berkas-berkas gandumku, katanya kayak gitu. Nah, terus kayak saudaranya, ini anak pengen jadi penguasa apa ya di antara kita? Ini anak apa sih, aneh banget gitu. Jangan sementang-mentang dia disayang sama bapak terus kayak ngomongannya ngelantur kayak gitu. Saudara-saudaranya kayak menghina dia, mentertawakan dia, mengucilkan dia, nganggap dia aneh gitu. Tapi aku mendengar hal itu, dia panggil Yusuf secara pribadi, dia bilang, apa mimpimu itu, mimpi kok kayak gitu. Ditegur lah dia sama si Yakub. Nah, oke, waktu berlalu. Nah, suatu ketika saudara-saudaranya ini, 10 saudaranya ini pergi untuk menggembalakan kambing domba punya ayah mereka. Pergilah mereka, dan Yakub bilang sama Yusuf, abang-abangmu kan pergi menggembalakan domba. Nah, antar dulu makanan ini, sekalian lihat kondisi mereka baik apa enggak. Nah, zaman dulu untuk menggembalakan domba itu kan pergi ke tempat yang jauh, dan itu sampai nggak pulang berhari-hari gitu. Nanti kalau udah selesai menggembalakan domba, yang tempat yang buat menggembalakan kayak padang rumputnya ini udah tidak bagus lagi untuk kambing dombanya, terus mereka pergi cari yang lain, pulang dulu untuk cari tempat baru lagi gitu. Nah, saat Yakub bilang ke Yusuf, oh iya pak, aku pergi pak, katanya kayak gitu. Nah, Yusuf pergilah, dia bawa bekal, terus dia pergi menjumpain saudaranya ini. Nah, pas Yusuf ini datang untuk ngelihat kakak-kakaknya di padang rumput, kakak-kakaknya nih lihat dari jauh, si Yusuf datang, si Yusuf, si tukang mimpi datang, katanya kayak gitu kan. Terus kakak-kakaknya nih bilang, gimana kalau kita hilangkan aja nyawanya, katanya kayak gitu. Dia kan ngeselin banget orangnya, dikit-dikit dia mimpi, dikit-dikit dia ngadu sama bapak, dikit-dikit pokoknya mereka itu kesel kan. Terus kayak Ruben ini bilang kayak gini, Hus, apaan sih, jangan, dia tuh kan saudara kita, masa kayak gitu sama saudara kita, ini kan aja, kita jatuhkan aja dia ke dalam sumur, katanya kayak gitu kan. Nah, terus kita biarin di situ, katanya Ruben ini kakak pertamanya. Jadi saudara-saudaranya kayak mikir juga, iya ya, masa cuman gara-gara kayak gitu kita jahat banget sama saudara kita, masa kita hilangkan nyawanya gitu kan. Nah, terus pas Yusuf sampai di tempat ini, langsung ditangkap sama mereka kan, ditangkap, terus diikat tangannya, dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kebetulan di situ sumurnya ada yang sumur yang udah kering gitu, jadi nggak ada airnya. Yusuf dimasukkan ke situ, terus mereka pergi. Nah, pas mereka pergi, terus mereka mengembalakan kambing domba kan, mereka
pas istirahat mereka lihat dari jalan tuh kelihatan ada rombongan yang bawa rempah-rempah, jadi kayak pedagang gitu datang, terus ya udah bilang kayak gini, kalau adik kita itu cuman kita masukkan aja ke dalam sumur, kita nggak dapat apa-apa, gimana kalau kita jual aja, katanya Yehuda. Terus yang lain kayak yang iya ya kita jual aja gimana gitu. Nah terus karena semua udah mufakat, udah bersama-sama gitu, kayak udah ngambil kesepakatan, tapi Ruben nggak di situ. Ruben pergi kemana gitu, mungkin dia mengembalakan kambing dombanya di sebelah yang lain gitu, jadi dia nggak tahu tipu muslihat si Yehuda ini. Ruben nggak tahu. Nah pas lewat ada pedagang lain yang lewat yang mau nganter rempah-rempah ke Mesir, terus mereka langsung ngangkat si Yusuf ini langsung dibawa ke pedagang-pedagang itu. Dia bilang, bos, kayak gini ya kayaknya, ini bahasa aku aja, bos ini ada barang bagus bos, mau dibeli nggak? Dia bisa jadikan budak atau kalian jual untuk apa terserah lah, kakak-kakaknya bilang kayak gitu. Terus pedagang-pedagang ini mungkin lihat, nah zaman dahulu itu jual beli budak itu kayak hal yang lumrah gitu. Jadi kalau kamu punya uang ya kamu bisa beli orang lain buat jadi budak gitu. Tapi ini enggak yang sembarang ya. Jadi ada orang-orang yang memang itu tidak terdaftar sebagai keluarga tertentu gitu. Jadi bisa dijadikan budak. Nah, dijual lah si Yusuf ini, mereka deal gitu. Jadi si Yusuf ini dibawa ke Mesir sama pedagang itu. Nah, Yehuda sama saudara-saudaranya ini yang lainnya itu ya udah ngekip hal itu gitu. Jadi nggak diceritakan kepada si Ruben. Nah, Ruben yang tahu kalau Yusuf ini masih ada dalam sumur, dia niatnya mau nyelamatin si Yusuf tuh. Nah, dia datang ke sumur itu, terus dia lihat, loh, kok Yusuf nggak ada? Kemana nih gitu? Terus Ruben kan kayak bingung kan, dia nggak tahu bahwa si Yusuf ini udah dijual ke Mesir gitu, ke pedagang-pedagang yang akan pergi ke Mesir. Nah, si Ruben ini kayak nanya ke saudara-saudaranya juga nggak ada yang berani ngasih tahu gitu. Jadi semuanya ngekip rahasia itu diam-diam di antara mereka aja. Terus Ruben bilang kayak gini, ya udahlah, mau gimana lagi, mungkin adik kita itu udah di ini nih sama binatang buas gitu si Ruben. Terus mereka cari akal gimana caranya biar cari alasan lah biar mereka punya jawaban nih kalau Yakub nanya. Nah mereka sembelih kambing domba, terus darahnya itu ditaruh di mangkok. Terus kan tadi Yusuf datang pakai jubahnya, itu jubah yang biasa dipakai kalau dia kemana-mana, dia pakai jubah indah yang dibelikan sama bapaknya si Yakub. Nah, cairan merah yang bekas nyembeli domba tadi itu diciprat-cipratkan ke bajunya, jubahnya si Yusuf biar kayak kelihatan ada cairan merahnya gitu, diciprat-cipratin. Nah, terus disuruh seorang kayak di sana itu kayak pembantu gitu untuk menyampaikan ke Yakub, suruh ngecek. Coba ini cek, ini baju, ini jubah anakmu Yusuf bukan? Ada binatang buas yang menerkam dia gitu kan. Terus pas dicek sama si Yakub, kan dia kenal ya, kan dia yang beliin sama si Yusuf, buat si Yusuf. Terus pas dicek, iya ini jubah anakku, apa yang terjadi katanya. Terus dia ngasih tahu bahwa si Yusuf ini sudah hilang nyawanya karena diterkam oleh binatang buas. Saudaranya ini pulang ke rumah ya kayak berusaha menghibur bapaknya karena Yakub ini sangat depresi, dia sangat sedih, dia nggak mau makan, dia nggak mau ngelakuin apapun, pokoknya dia tuh cuman kayak berkabung gitu, kayak dia tuh sedih, kayak nggak nyangka aja kenapa bisa Yusuf ini hilang nyawanya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata si Yusuf ini dijual ke salah satu penguasa yang ada di Mesir, yaitu Potifar. Nah, Potifar ini adalah menteri yang berkuasa di Mesir saat itu. Potifar ini beli Yusuf, terus dia dipekerjakan sebagai budak untuk ngurus kayak ladangnya, ngurus perlengkapan yang dibutuhkan untuk di rumahnya, kebutuhannya kayak gitu. Terus Potifar ini lihat, kok semenjak aku serahkan tugas itu kepada Yusuf, segala sesuatunya itu beres gitu. Jadi kayak disuruh ngapain ini beres, disuruh ngerjain ini beres, disuruh menyelesaikan sebuah permasalahan mungkin yang terjadi di lingkungan itu beres gitu. Terus Potifar kayak
ini orang ini bagus dalam pekerjaannya, ini orang ini diberkati sama Tuhan nih gitu. Terus Potifar bilang, segala sesuatunya yang ada dalam rumah ini aku serahkan kepada kuasamu. Kayak pembantunya yang lain, kayak hartanya, kayak ladangnya, segala sesuatunya itu disuruh si Yusuf ini yang ngurus. Nah, Potifar ini punya istri. Nah, istrinya ini masih muda gitu, cantik lah. Kita panggil aja dia Tante Potifar. Nah, Tante Potifar ini kan Yusuf itu masih muda dan kelihatan kekar kan. Dan kata Alkitab Yusuf ini kayak perawakannya bagus gitu. Orangnya itu ganteng lah. Nah, Tante Potifar ini selalu perhatikan Yusuf, kayak dia tertarik gitu, pengen memiliki Yusuf gitu. Suatu ketika si Potifar ini dia ada tugas gitu dari pemerintahan, kan dia bekerja untuk Firaun kan, jadi mungkin dia ada tugas negara yang harus diselesaikan gitu. Nah, si istri Potifar ini, Tante Potifar ini melihat ada kesempatan. Sebenarnya tiap hari kalau ada kesempatan, Tante Potifar ini selalu ngajak ini si Yusuf, yuk bobo sama tante, yuk bobo sama tante, yuk gitu. Tapi Yusuf ini kan orangnya takut sama Tuhan gitu, jadi dia tidak mau melakukan hal-hal yang jahat gitu. Sebenarnya Yusuf udah nolak. Yusuf bilang, segala sesuatu yang ada di rumah ini memang ada dalam kuasaku, dikasih Tuhan untuk aku kerjakan gitu. Tapi Tante Potifar ini kan istrinya Tuan Potifar nih. Jadi mohon maaf nih tante, kita itu nggak boleh bobo bareng gitu kan. Tapi mungkin karena Tante Potifar ini orangnya keganjenan dan kayak nggak mau gitu melepaskan Yusuf, dia selalu bujuk tiap hari. Nah, kebetulan hari itu Potifar pergi keluar, ada tugas. Nah, disitulah Tante Potifar ini menyusun rencana. Jadi disuruhnya lah orang-orang yang bekerja di situ, kayak pembantu-pembantu yang ada di situ untuk pergi keluar, dikasih tugas lah kayak beli nasi goreng kemana, beli mie ayam kemana, beli merica kemana. Jadi semuanya tuh pergi, tinggallah Tante Potifar berdua sama si Yusuf. Nah, di situ Tante Potifar kembali ngajak si Yusuf, ayolah, bareng sama tante, ayolah, kayak gitu. Masa kamu nggak tertarik dengan body tante yang aduhai ini gitu? Mungkin kayak gitu. Kan kita nggak tahu bahasa mereka bagaimana. Nah, tapi Yusuf ini tetap nggak mau. Nah, Tante Potifar ini kan berusaha gitu kan. Dia berusaha untuk ngajak si Yusuf gitu. Nah, ditariknya baju si Yusuf ditarik. Jadi Tante Potifar ini kayaknya mau ngebuka baju si Yusuf, buka paksa gitu kan. Nah, ditarik, terus Yusuf ini langsung dibuka bajunya, terus ditinggalkan di situ, terus dia lari keluar, ditinggalkan si Tante Potifar ini. Mungkin Tante Potifar ini sakit hati karena dia nggak terima dengan perlakuan Yusuf. Dipegangnya bajunya itu, baju si Yusuf dipegang, ditaruh di sampingnya. Dia disitulah duduk dia di ruangan itu kayak nunggu si Potifar ini pulang. Nah, pas Potifar ini balik, dia bilang kayak gini sama si Potifar, kau tahu budak yang kau bawa itu ternyata dia mau ini aku gitu. Jadi kayak ini aku gitu. Terus tengok ini buktinya, bajunya ada di sini. Waktu dia mau menggoda aku, waktu dia mau melakukan hal itu sama aku teriak sekencang-kencangnya. Terus karena dia takut, karena dia panik, ditinggalkannya bajunya sama aku. Kayak gitu, ditunjukkanlah baju yang dipegangnya ini tadi ke si Potifar. Nah, Tuan Potifar ini mungkin dia kayak emosi gitu kan. Dia nggak dengar cuman cerita satu pihak. Dia yang ngedenger cuman cerita dari istrinya aja, marahlah dia, dipanggil si Yusuf, dimasukkanlah dia ke dalam penjara kan, Nah, jadi si Yusuf ini kayak kan dia tuh budak, jadi budak itu tidak memiliki hak untuk membela diri, jadi dia kayak cuman ya udah mau gimana lagi, masuk penjara gitu. Oke, next. Saat Yusuf ini dalam penjara, ternyata kepala penjara ini ngelihat kayak si Yusuf ini kerjanya bagus gitu. Jadi apa yang dilakukannya ya kayak di rumahnya Potifar tadi berhasil. Kayak apa yang dipercayakan sama dia itu kayak bisa dilakukan dengan sempurna gitu lah. Kepala penjara ini terus dia manggil si Yusuf, dibilang, Yusuf, kau kayaknya kerjaanmu bagus sekali lah aku lihat. Terus kau kayaknya orangnya bisa menghandle apa yang aku percayakan samamu.
Jadi kaulah yang ngurus semua tahanan-tahanan yang ada di penjara ini ya, makan mereka, kayak perlengkapan-perlengkapan yang mereka butuhkan. Udah kaulah itu yang ngurus semua, kata kepala penjara itu kan. Terus kau terserah kau lah mau kayak mana kau bikin sistemnya, terserah kau lah, percaya aku samamu, kata kepala penjara ini. Nah di situ si Yusuf kayak dia tuh kan dipercayakan ya untuk mengurus semua tahanan-tahanan yang ada dalam penjara itu. Dia punya hak istimewa lah gitu, jadi dia ngurus ini ngurus itu, pokoknya hidupnya itu nggak yang menderita kali lah di penjara ini. Nah suatu ketika ada tahanan masuk nih, tahanan baru masuk. Jadi tahanan ini adalah juru roti dan juru minuman Raja Fir'aun. Jadi mereka membuat kesalahan, akhirnya dicebloskanlah ke dalam penjara. Suatu malam mimpilah juru roti sama juru minuman ini. Jadi juru roti itu yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan raja. Juru minuman ini yang bertanggung jawab untuk menyiapkan minuman raja, kayak anggurnya, kayak apanya gitu ya. Mereka berdua lah bertanggung jawab. Suatu malam sama-sama mimpi yang mereka berdua ini. Nah juru roti ini mimpi, juru minuman ini mimpi juga kan. Terus paginya mereka bangun kayak bingung, mereka kayak gelisah gitu, apa ya arti mimpiku itu, karena mimpinya ini jelas sekali. Jadi sampai pagi pun mereka masih bisa ingat. Mereka sedih, mereka kayak mikirin apa ya artinya gitu. Mereka nggak tahu artinya. Nah pas si Yusuf ini datang kan, ngecek lah itu kan ke dalam sel mereka, ngecek, dilihat si Yusuf, kok kalian itu sedih kali, kenapa, katanya si Yusuf. Terus juru roti ini sama juru minuman ini bilang kalau mereka itu mimpi gitu. Mimpiku itu kayak diceritakan juru roti inilah kan. Juru roti itu mimpi bahwa dia itu bawa bakul di atas kepalanya, mau mempersembahkan roti kepada Fir'aun. Tapi datang burung untuk mematok si roti yang ada dalam bakul ini, dipatok-patok gitu kan. Nah terus juru minuman ini juga mimpi kalau dia itu bawa minuman kepada Fir'aun, tapi dalam cawan yang bagus gitu, kayak cawan emas, itu dipersembahkan kepada Fir'aun gitu, tapi nggak terjadi apa-apa. Nah si Yusuf kan dia itu dikasih kuasa sama Tuhan, kayak bisa menerjemahkan, menafsirkan mimpi. Dibilang si Yusuf lah kepada juru minuman ini, kau dalam 3 hari akan dipanggil Fir'aun, maksudnya dibebaskan lah dari sel dan akan menjadi juru minuman kembali, kayak dikembalikanlah jabatannya kepada jabatan yang sebelumnya gitu, yaitu sebagai juru minuman. Nah juru roti ini kayak, kok baik kali mimpinya itu, kayak artinya kok baik kali gitu. Terus juru roti ini juga berharap kan, terus dikasih tahu si Yusuf lah, tapi kalau kau akan dipanggil dalam 3 hari, kau akan dipanggil Firaun, tapi kau tidak akan dipanggil untuk dipekerjakan kembali, melainkan akan dihukum itu gitu, hukum mati gitu kan. Nah terus setelah 3 hari, setelah si Yusuf menerjemahkan, menafsirkan mimpi mereka, setelah 3 hari beneran tuh Yusuf bilang, tolong ya, nanti kalau kalian udah keluar dari sini, tolong sampaikan dulu perkaraku sama si Raja Fir'aun, soalnya aku ini nggak bersalah, aku dijual sama kakak-kakakku, terus dipekerjakan di rumahnya Potifar, terus Potifar memasukkan aku ke dalam penjara untuk kesalahan yang tidak aku perbuat. Tolong sampaikan ya, kalau aku itu pengen dibebaskan, sampaikan ke Raja Fir'aun, kata si Yusuf. Nah juru minum sama juru roti ini bilang iya gitu. Nah pas mereka 3 hari nih, udah 3 hari kan dipanggil lagi ke kerajaannya Fir'aun. Benar sesuai apa yang ditafsirkan sama si Yusuf. Juru minuman ini kembali lagi ke pekerjaannya yang lama. Tapi juru roti ini mungkin kesalahannya udah fatal kali, gak diterima lagi dia, malah dihukum itu mati gitu kan. Nah selang beberapa waktu si juru minuman ini kan udah kerja lagi, udah balik lagi kan, udah jadi juru minuman lah buat Firaun, tapi dia lupa tentang si Yusuf ini. Nah udah lama nggak disampaikan perkara si Yusuf ini kepada Raja Firaun. Suatu malam bermimpilah si Firaun ini. Dia mimpi kalau dari sungai Nil ini keluar 7 lembu. 7 lembu ini gemuk-gemuk, bagus, mulus lah gitu kan, gemuk-gemuk. Nah habis itu keluar lagi 7 lembu, tapi ini lembu ini kurus gitu, kayak nggak pernah makan, nggak dikasih makan gitu. Nah lembu-lembu yang kurus ini memakan lembu-lembu yang gemuk, dimakan
lembu-lembu yang gemuk. Terus abis itu kan kayak sadar lah Firaun ini kan kayak, aduh apaan tuh mimpi gitu kan. Nah, terus dia bobok lagi. Nah pas Firaun ini udah tidur, dia mimpi lagi. Mimpi ada 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk gitu. Kayak bagus lah, isinya pasti bagus lah di dalamnya. Terus ada lagi 7 bulir gandum yang kurus. Nah 7 bulir gandum yang peot ini, yang kurus-kurus ini, dia makan bulir gandum yang gemuk itu. Nah di situ itu udah aneh kan. Kaget lah Firaun ini, bangun lah dia dari tidurnya. Terus kayak dia tuh, ini aku mimpi apa ya gitu. Kayak dia tuh gelisah lah sampai pagi gitu. Habis itu dipanggil lah juru-juru kayak penafsir mimpi, kayak ahli-ahli yang berilmu gitu yang bisa menafsirkan mimpi. Diceritakanlah mimpi Firaun ini sama mereka kan. Tapi mereka nggak bisa kayak artinya apa ya gitu. Jadi nggak dapat itu artinya, itu mereka nggak tahu, nggak pas lah di hatinya Firaun kayak bukan ini dah artinya, bukan itu dah gitu. Nah terus pas juru minuman ini dengar hal itu, juru minuman ini bilang kayak, oh iya raja, aduh aku salah kali aku. 2 tahun yang lalu itu raja kan kayak masukkan aku dalam penjara gitu. Nah di situ ada seorang pria yang bernama Yusuf. Nah dia itu pintar menafsirkan mimpi. Aku sama juru roti kemarin itu mimpi, dan sesuai dengan apa yang dikatakan pria itu, si Yusuf ini, ya terjadi betul-betul kayak yang sekarang ini, kata si juru minuman ini. Terus atas perintah si Raja Firaun dipanggillah si Yusuf ini dari penjara. Nah si Yusufnya potong rambut, dia mandi, dia inilah kayak menghadap raja kan harus rapi gitu. Nah terus Firaun nanya kan, benar kamu bisa nafsirkan mimpi, katanya si Firaun. Terus Yusuf bilang, bukan aku raja, tapi Tuhanku yang kasih hikmat sama aku untuk nafsirkannya, katanya. Terus si Firaun bilang lah, ya udah tafsirkanlah dulu mimpiku. Aku mimpi kayak gini, katanya. Diceritakanlah mimpinya yang tadi itu. Sampai 2 kali aku mimpi, katanya kayak gitu. Terus Yusuf bilang lah, oh raja, arti mimpi raja itu adalah sebagai berikut, katanya si Yusuf. Nanti 7 tahun ke depan ini, negara kita ini akan berkelimpahan, hasil gandumnya melimpah, hasil ladangnya melimpah, pokoknya semuanya itu berkelimpahan lah, tapi cuman dalam 7 tahun. Sesudah 7 tahun ini akan terjadi kelaparan raja, kayak gagal panen, semua hasil ladang kayak nggak bagus gitu selama 7 tahun. Jadi akan terjadi kelaparan. Jadi kalau saran aku ini kan itu 2 kali mimpi itu dikasih tahu ke raja, berarti hal itu akan benar-benar terjadi, kata si Yusuf. Kalau saran aku, raja pilihlah seseorang yang berhikmat untuk mengatur nih dalam 7 tahun ini kan nanti kelimpahan. Raja nanti pilih seseorang untuk kayak nyimpan ke dalam lumbung, ke dalam gudang atau ke dalam apapun untuk nyimpan perbekalan untuk 7 tahun kelaparan yang akan datang. Terus Raja Firaun kayak dia berpikir kayak, di mana lagi aku dapat orang yang berhikmat selain daripada dirimu, katanya. Terus diangkat Firaun inilah Yusuf mengepalai segala harta bendanya, segala kepemilikannya di istana Firaun. Jadi Yusuf ini naik kayak 360 derajat dari keadaannya yang sebelumnya, yang dia itu adalah seorang budak, dia di penjara jadi seorang penguasa di Mesir gitu. Firaun mempercayakan segala harta miliknya, kekuasaannya kepada si Yusuf. Nah, sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh si Yusuf, di segala negeri itu terjadi kelimpahan, jadi hasil panennya luar biasa gitu, melimpah-limpah lah. Terus si Yusuf ini kasih perintah gitu untuk segala hasil panen harus disimpan di gudang, di lumbung gitu. Jadi mereka membuat sebuah lumbung yang besar, gudang yang besar untuk menyimpan hasil panen. Jadi 7 tahun ini kan kelimpahan ya. Jadi disimpan semuanya perbekalannya sampai orang-orang nggak bisa ngitung lagi. Pertama-pertamanya tuh dihitung tuh mungkin gandum 1 liter, 2 liter, 3 liter. Tapi selama 7 tahun jadi saking banyaknya orang-orang udah berhenti ngitung gitu, kayak nggak bisa terhitung lagi saking banyaknya. Setelah 7 tahun dan sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf, datanglah 7 tahun kelaparan. Di segala negeri terjadi kelaparan, gagal panen, hasil ladangnya rusak, semuanya itu gak ada yang bisa dipanen. Jadi selama 7 tahun itu orang-orang gak bisa manen dari mana-mana gitu. Jadi mau beli apa-apa gak bisa gitu, karena emang gak ada. Nah, karena di Mesir Yusuf udah nyiapin gudang yang sangat besar untuk kayak
nyimpan perbekalan, orang-orang datanglah ke Mesir. Mereka berteriak kepada raja, "Raja, tolong ini rakyatmu. Kami harus kayak mana? Ladang tidak berhasil. Semuanya kayak gagal panen," kayak gitu. Terus raja bilang, "Pergi ke Yusuf, perbuat apa yang dikatakannya," katanya. Terus orang-orang pergi ke Yusuf kan. Mereka kayak, "Yusuf, berilah kami makanan, berilah kami gandum, kami nggak ada makanan lagi," katanya. Terus disitulah Yusuf membuat sebuah perdagangan gitu. Jadi kayak dia tuh pintar kan. Jadi kayak orang dikasih gandum, tapi harus nyerahin ladangnya. Orang dikasih kayak singkong apa segala macam untuk dimakan, orang harus ngasih harta miliknya kayak emas, kayak apa yang dipunyainya, ditukar lah gitu kan. Nah, sekarang selama 7 tahun kan, maksudnya orang selama 7 tahun gak bakal bisa sebanyak apapun persediaan makanannya ya, namanya rakyat biasa ya, seberapa banyak sih yang bisa disimpan gitu. Karena udah gak ada lagi, terus mereka bilang, datanglah mereka ke Yusuf, "Tolonglah, kami ini udah gak makan lagi, kami gak tahu harus kayak mana lagi. Tolonglah pekerjakan kami untuk di ladangmu." Maksudnya kayak gimana lah Yusuf, kami tuh harus makan gitu. Nah terus Yusuf bilang, "Kalian itu harus bekerja kepada Firaun," gitu kan. Terus segala sesuatu yang kalian punya, ladang kalian, apa kalian, semuanya itu harus dijual, ditukar gitu. Jadi mereka itu kayak bener-bener udah nggak punya apa-apa lagi ya, mereka kerjalah buat Firaun, kerja buat Firaun ya. Imbalannya gandum, terus mereka jual ladang, imbalannya ditukar sama gandum, kayak gitu. Jadi di tahun kelaparan itu, Firaun semakin kaya nih, karena kan dia semakin punya banyak budak, dia semakin punya banyak ladang, kayak gitu. Nah, karena kelaparan ini terjadi di seluruh negeri, juga kelaparan ini menimpa Yakub dan keluarganya. Nah mereka kayak nggak ada makanan lagi. Terus Yakub bilang lah, kan dia dengar kabar bahwa di Mesir itu ada gandum gitu. Dia bilang lah sama anak-anaknya, "Pergilah kalian ke Mesir, pergi kalian ke Mesir buat beli gandum. Bawalah uang ini, bawa rempah-rempah yang ada. Nah buat ditukar untuk ditukar sama gandum gitu." Nah pergilah keluarganya si kakak-kakaknya nih, yang 10 orang ini pergi ke Mesir buat ketemu sama penguasa yang ada di Mesir untuk nukar sama gandum. Nah, di saat Yusuf ngelihat saudara-saudaranya ini, dia kenal kan, "Oh itu saudara-saudaraku," gitu. Tapi di situ Yusuf nggak sakit hati, di situ Yusuf nggak yang, "Ngapain kalian kesini," gitu. Tapi Yusuf baik hati, mau nolong saudara-saudaranya, tapi dia nggak yang menunjukkan dirinya dulu. Nah, si Yusuf datanglah, karena si Yusuf datang, nah mereka tuh sujud. Kan itu kan penguasa di Mesir kan datang gitu. Terus Yusuf bilang, "Kalian semua penipu," gitu. Si Yusuf pura-pura marah kan. Terus, "Kalian harus dipenjarakan," kayak gitu kan. Si Yusuf kayak pura-pura marah dia. Terus si Ruben bilang kayak gini, maaf Tuhan, kami ini orang benar, kami ini orang jujur, nggak mungkin lah kami melakukan hal yang seperti itu. Kami ini ada 12 bersaudara Tuhan, tapi saudara kami sudah meninggal karena dia diterkam sama hewan, gitu. Dijelasin si Ruben inilah apa yang sebenarnya terjadi kan. Dan kami punya adik namanya Benyamin satu lagi, tapi dia masih kecil. Nah ayah kami sudah tua, namanya si Yakub. Kami tidak mungkin lah melakukan hal itu. Terus datang si Yusuf, "Bohong kalian semua," kata si Yusuf kayak gitu kan. "Aku tidak percaya kepada kalian. Kalau kalian memang benar-benar seperti itu, bawa coba adik kalian itu ke sini," katanya. Terus datanglah si Ruben bilang kayak gini, "Maaf Tuhan, adik kami itu sudah kecil. Mereka ada 2 orang 1 ibu, yang seorangnya kan udah meninggal. Kalau adik kami yang kecil itu kami bawa, nanti bapak kami ini nggak bakal bisa bertahan. Bapak kami akan turun ke dunia orang mati," katanya. Si Ruben ini menjelaskan, karena itulah satu-satunya anak yang lahir dari istri yang sangat dicintainya, gitu. Dijelasin lah kan panjang lebar. Terus si Yusuf bilang, "Ya udah, kalian pulang, tapi salah satu harus ada tinggal di sini," kata si Yusuf, sebagai jaminan gitu. "Bawa aja kalian, bawa semua uang kalian itu, gandum kalian, bawa pulang. Tapi kalian harus bawa adik kalian itu. Kalau kalian nggak bawa adik kalian itu, nggak boleh. Kalian nggak boleh nggak boleh datang lagi ke sini, nggak boleh beli makanan lagi, gandum lagi dari sini," gitu. Jadi ditinggallah satu saudaranya di Mesir buat jadi
jaminan gitu. Nah terus pas mereka pulang ke ke kampung halaman mereka, nah diceritakanlah ke si Yakub kalau satu tinggal di sana buat jadi jaminan katanya kayak gitu kan. Nah terus Ruben bilang, Pak, kalau kita mau ke sana lagi adik kami itu harus ikut, si Benyamin harus ikut. Terus Yakub bilang, kenapa kalian ceritakan kayak gitu? Kalian mau buat aku mati? Hah? Kata si Yakub kayak gitu. Tapi si Ruben bilang, ya mau gimana Pak? Ya udah terjadi kayak gitu, kami harus mengatakan yang sebenarnya, kata si Ruben. Tapi udahlah, udah itu Yakub bilang, nggak boleh kalian bawa anakku yang bontot itu, nggak boleh. Setelah sekian lama kan kelaparannya kan masih berlanjut nih ya kan selama 7 tahun tuh. Nah gandum habis, gandum yang dibawa Ruben sama saudara-saudaranya udah habis. Terus bilang si Yakub bilang, pergilah kamu beli gandum lagi ke mana, ke Mesir katanya gitu. Tapi si Ruben bilang, kami nggak bakal bisa pergi lagi ke Mesir kalau adik kami itu nggak ikut si Benyamin katanya. Terus Yakub bilang, kayak mana lah mau kalian bawa itu, tinggal itunya anakku yang lahir dari Mama Rahel gitu lah ya, ceritanya begitulah. Nah terus si Ruben bilang, kalau kau nggak bolehin si Benyamin ikut, kami nggak bakal bisa beli gandum, karena kemarin itu kata penguasa yang ada di Mesir itu, kami nggak boleh kembali lagi ke Mesir untuk beli gandum kalau adik kami yang bontot itu nggak ikut, katanya si Ruben. Nah karena nggak bisa lagi, nggak ada lagi jalan keluar, ya udah ya aku bilang lah, ya udah bawalah ini si Benyamin ini, tapi tolong jaga dia, jangan sampai terjadi apa-apa. Terus Ruben bilang, ini anakku ada 2, kasih sama kau. Kalau ada terjadi apa-apa nanti sama si Benyamin ini, udah sukamu lah, terserahmu lah Pak. Mau kau apain anakku yang 2 ini, mau kau habisin pun, kau hilangkan nyawanya, terserah kau lah Pak, katanya kayak gitu. Berangkatlah mereka. Nah sewaktu mereka berangkat ke Mesir, ketemulah si Yusuf sama saudara-saudaranya ini. Dilihatnya lah adiknya yang bontot itu, adiknya yang seibu sama dia kan. Terus nangislah si Yusuf ini, kayak kangen banget lah dia sama adiknya ini, kan dia sayang sama adiknya ini, dia kangen, nangis tapi nggak di depan mereka gitu, jadi kayak nangis tapi sembunyi-sembunyi gitu. Nah Yusuf bilang ke bawahannya, bilang kumpulin dulu mereka di dalam satu ruangan katanya kayak gitu kan, biar mereka makan. Nah dikumpulin lah mereka dalam satu ruangan, tapi nggak dikasih tahu dia mau ngapain gitu kan. Terus mereka bilang, sesama mereka bilang, aduh mungkin gara-gara uang itu yang kemarin itu, jangan-jangan kita akan dihukum gara-gara itu. Terus datanglah si Ruben, dibilang lah sama si pegawai itu, dibilang, maaf tuan, kami kemarin itu datang beli gandum ke sini, kami udah ngasih uangnya, tapi pas kami sampai rumah kami lihat uang kami itu ada di dalam karung kami, dikembalikan semua. Inilah uang itu tuan, kami bawa 2 kali lipat, sama ini kami mau beli gandum lagi, kata si Ruben. Dibilanglah sama si pegawainya si Yusuf, bilang, nggak apa-apa, simpan aja uangmu itu, anggap aja itu berkat dari Tuhan, katanya kayak gitu. Nah sekarang udah duduk aja lah dulu kalian tenang, katanya kayak gitu kan. Nah terus pas mereka duduk dalam ruangan, masuklah, dibawalah makanan gitu kan, dibawa makanan. Terus mereka kayak bingung, ini kenapa gitu kan, kok kita dibawain makanan gitu. Nah dihidangkanlah makanan ini sama mereka yang bersebelas itu kan ada si Benyamin juga. Tapi si Benyamin ini dapat bagian yang paling besar kan, paling banyak gitu. Dan saat mereka makan, terus sudah selesai makan, kembalilah, masuklah si Yusuf ini. Dibilang si Yusuf inilah, oh ini adikmu yang bontot itu ya, katanya kayak gitu. Iya tuan, ini adikku yang bontot itu, katanya. Terus mereka habis makan bilang si Yusuf, ya udah, muatinlah barang-barangmu, katanya kayak gitu. Nah dibeli mereka lah gandum itu, gandumnya dimasukkanlah ke dalam karung mereka masing-masing. Nah tapi si Yusuf berpesan kepada pegawai istana itu, masukkan piala emasku ini ke dalam karung yang paling kecil di antara mereka, yaitu karung si Benyamin. Nah terus pas mereka udah dimuatin gandumnya itu kayak dipenuhin karungnya, udah mereka balik pulang. Nah pas di jalan tiba-tiba Yusuf bilang, bawa pasukan, katanya, kita susul orang yang bersebelas itu, katanya kayak gitu. Nah mereka bawa pasukan bersenjata gitu kan, nyusul orang si Ruben sama saudara-saudaranya. Pas di tengah jalan, terus mereka kayak bingung, kenapa, katanya kayak gitu kan. Terus si pegawainya ini bilang, kalian udah dibaik-baikin, kalian boleh beli gandum dari Mesir, tapi kenapa kalian jahat kayak gitu? Jahat kenapa Pak, kata si Ruben kan. Coba piala raja kami, piala Tuhan kami hilang, katanya kayak gitu. Pasti kalian yang nyuri kan, katanya tentaranya ini kan, pegawainya ini. Dibilang si Ruben lah, nggak mungkin Pak, kami tuh kesana cuma mau beli gandum doang. Kami tuh nggak ada niat buat nyuri, kami nggak berani buat nyuri.
piala Tuhan kalian itu, katanya kayak gitu kan. Bohong katanya, kalian ada nyuri. Terus dibilang si Ruben, ya udah Pak, periksa aja lah Pak karung kami itu. Kalau ada nanti ditemukan piala itu di karung kami, ya udah kami balik lagi jadi ini, kami jadi budak aja kami di Mesir, kata si Ruben. Nah terus pengawalnya ini bilang, enggak, di karung siapa yang ditemukan piala itu, cuman itu aja yang balik ke Mesir, katanya pengawalnya ini. Nah terus dicek, ternyata ketemulah pialanya si Yusuf itu ada di karung si Benyamin yang paling bontot. Nah si Yakub kan udah pesan kan sama si Ruben, jangan sampai anakku itu kenapa-napa, katanya si Yakub. Nah di saat si Ruben tahu bahwa piala itu ada di karungnya si Benyamin, sujudlah dia kepada pengawal itu. Pak, udah Pak, aku aja tangkap Pak, jangan adekku itu Pak, kalau adekku itu nyokot tangkap nanti Pak bisa mati bapakku yang ada di kampung Pak, katanya kayak gitu kan. Terus pengawal itu bilang, enggak, cuma si bontot ini aja yang harus kembali ke Mesir karena dia yang bersalah. Terus dibawalah si Benyamin ini. Orang si Ruben juga ikut sama saudara-saudaranya, nggak mau mereka pulang kalau si Benyamin ini nggak ikut pulang. Datanglah mereka, balik lagi mereka ke Mesir kan. Terus dihadapkanlah mereka kepada si Yusuf gitu kan. Terus pas si Yusuf ini datang langsung sujudlah mereka semua. Si Yusuf bilang, aku udah baik hati ya sama kalian ya, tapi kalian kayak gitu sama aku. Kenapa kalian bawa pialaku? Kenapa kalian curi? Kalau kalian mau kekurangan gandum, bilang sama aku bisa kasih gitu kan. Marah-marah lah si Yusuf ini. Takutanlah mereka semua kan, takutan mereka, sujudlah mereka. Dibilanglah, Tuhan tolonglah kami nggak melakukan hal yang itu. Mungkin adik kami yang botot ini melakukan kesalahan, dia nggak tahu apa yang dilakukannya. Udahlah Tuhan, tahan aja lah kami di sini. Terus kata si Yusuf, enggak, si botot itu aja yang harus ditahan di sini. Kalian pulang semua karena dia yang bersalah. Terus dikasih tahu si Ruben inilah, Tuhan tahu kan bapakku itu udah tua. Kalau sempat nanti adik kami ini nggak ikut balik sama kami, bisa mati bapak kami itu Tuhan. Tolonglah Tuhan. Sebagai gantinya aku aja lah tahan Tuhan di sini, kata si Ruben. Terus si Yusuf bilang, nggak bisa katanya. Terus mohon-mohonlah si Ruben ini mohon. Jadi teringatlah si Yusuf ini akan mimpinya yang dahulu kan, 11 bintang sujud menyembah dia gitu kan. Terus keluarlah si Yusuf ini karena dia nggak kuat lagi gitu kan, nggak kuat lagi menyembunyikan identitas dia. Terus dia kayak nangis dia nahan rindu sama saudara-saudara. Sebenarnya dia tuh sakit sebenarnya yang kemarin waktu dia itu dijual, tapi setelah berjalannya waktu kayak Yusuf itu udah bisa maafin saudaranya. Setelah dia nangis kan di dalam kamarnya, terus dia balik lagi ke dalam ruangan itu, terus dia teriak lah di situ kayak, aku ini saudaramu Yusuf, katanya kayak gitu. Dia teriak, terus kayak saudaranya ini kaget, saking kagetnya mereka kayak ketakutan gitu kan, kayak ini kenapa, kita mau dihukum atau gimana gitu. Mereka nggak bisa mencerna apa kata si Yusuf ini. Terus dibilang si Yusuf, coba lihat aku Kak, coba lihat aku Bang, coba lihat aku, ini aku Yusuf. Kalian buang aku dulu, kalian jual aku dulu ke Mesir, tapi lihat Tuhan punya rencana yang indah, kata si Yusuf kayak gitu kan. Ini aku si Yusuf, adik kalian, saudara kalian, katanya. Pas ditengok mereka, wah si Yusuf itu peluk-pelukan lah mereka kan. Aduh adikku, maafkan aku ya, maaf, katanya mereka lah saudara-saudara itu. Itu di situ mereka sebenarnya ketakutan kan, kayak aduh mampus lah ini, aduh bakal dihukum lah ini. Tapi si Yusuf bilang, semua yang terjadi itu adalah untuk kebaikan Kak. Sekarang kalian menjual aku untuk jadikan budak, tapi Tuhan mengubah semuanya itu. Ternyata ada rancangan Tuhan bahwa aku jadi penguasa di Mesir dan bisa memelihara hidup kalian, katanya. Terus itulah ditengoklah adiknya itu si Benyamin, dipeluklah adiknya itu, nangis-nangisan lah mereka semua kan, kayak aduh sedih dan terharu dan seneng. Ternyata happy ending gitu. Nah dibilang si Yusuf lah, pulanglah Kak, ini bawalah gandum ini, pulanglah kalian semua. Tapi si Benyamin biarlah tinggal di sini ya. Jemputlah bapak, bawalah sini semua keluarga yang ada di sana, bawalah ke sini semua. Biar ku pelihara hidup kalian di sini, katanya. Setelah mereka pelukan, nangis-nangisan, udah selesai makan, pulanglah si Ruben sama saudara-saudaranya ini, tapi si Benyamin tinggal. Nah, pas sampai di rumah diceritakanlah sama si Yakub kan, si Yakub ini nggak percaya kan. Terus dibilanglah, si Benyamin tinggal di sana Pak, katanya. Kalau bapak nggak percaya, langsung aja kita ke sana, katanya. Terus datang si Yakub bilang, yaudah ayo ke sana aku mau lihat anakku, katanya. Nah dibawalah semua keluarga mereka, sanak saudara mereka dibawa, pindahlah mereka ke Mesir. Nah di saat si Yakub sama semua keluarganya udah sampai ke Mesir, datanglah si Yusuf, dijumpailah si Yakub.
Terus Yakub dilihatnya lah si Yusuf, dipeluknya lah, ya ampun anakku kok masih hidup katanya. Nah si Yusuf ini udah nikah kan sama putrinya Firaun, terus dia punya 2 anak. Nah dikenalkan lah sama si Yakub, Pak ini anakmu si Refaim sama si Manase, katanya si Yusuf. Nah diberkati katanya sama si Yakub. Nah diberkati si Yakub lah kedua anaknya ini. Terus dibilang si Yusuf lah sama si Firaun, Tuan, saudaraku ada datang ke Mesir, biarlah kiranya mereka bisa tinggal di Mesir ini supaya aku bisa memelihara hidup mereka. Terus datang si Firaun, ya udah nggak apa-apa, tinggal aja lah di sini mereka, tapi pilihlah di mana mereka tinggal, katanya si Firaun. Kan Yakub dan keluarganya ini kan penggembala domba. Nah bagi orang Mesir penggembala domba itu nggak bagus gitu, suatu hal yang najis gitulah buat orang Mesir. Nah terus Yakub bilang, kalau bisa kami tinggal di tanah Goshen aja. Nah di situ kebetulan padang rumputnya juga bagus dan jauh juga kan dari maksudnya pemukiman orang-orang Mesir gitu, jadi bisa lah gitu. Nah Firaun bilang, ya udah lakukanlah apa yang dikehendaki hatimu, dibilang si Firaun lah kepada Yusuf. Nah dari itulah asal mulanya kenapa orang Israel, bangsa Israel ini bisa tinggal di Mesir. Nah dari situlah jalannya kenapa nanti orang Mesir ini bisa memperbudak bangsa Israel. Nah mereka kan tinggal di tanah Goshen. Nah mereka beranak cucu bertambah banyak, bahkan saking banyaknya orang Mesir ini sampai khawatir gitu bahwa nanti takutnya nih orang Israel ini jadi menguasai Mesir karena saking banyaknya mereka, dan mereka tuh beranak cucu gitu cepet gitu. Jadi mereka tuh kayak diberkati banget lah sama Tuhan, makin lama makin banyak di situ. Nah itulah asal mulanya kenapa bangsa Israel bisa ada di tanah Mesir. Demikianlah panjang ya ceritanya ya, semoga teman-teman gak bosan, dan mungkin ada beberapa kata yang dari aku kayak jelimet gitu, mungkin ada beberapa yang aku ulang-ulang, maklum karena baru awal. Nanti kalau teman-teman tertarik aku ceritain kehidupan si Yakub gitu sebelum punya anak. Kehidupan si Yakub lebih seru sih, nanti aku ceritain. Jadi teman-teman tolong di like, subscribe. Setiap kesalahan mungkin nanti bisa teman-teman bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.